Shalom anak-anak, gimana kabarnya? Semuanya sehat-sehat kan? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan ya. Nah, materi kita hari ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Oke, apa itu bilangan bulat? Mari kita lihat. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Jadi bilangan bulat itu bilangannya terdiri daripada bilangan negatif, bilangan nol, dan bilangan positif. Nah, bentuk bilangannya seperti ini. Ya, maka bilangan bulat itu adalah, nah ini titik 3, negatif 3, ini dibaca negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, titik 3. Titik 3 ini dan seterusnya maksudnya ya. Jadi dan seterusnya di sini berarti negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7 dan seterusnya. Ini berarti 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, itu maksudnya ya. Nah, jadi bentuk bilangan bulat itu seperti ini dia. Oke. Nah, jadi bentuk bilangan bulat ini digambarkan ke dalam bentuk garis bilangan seperti ini. Garis bilangan bulatnya dinyatakan sebagai berikut. Ya, jadi dia bilangan bulat ini bisa dinyatakan ke dalam bentuk garis bilangan seperti ini. Oke. Ini dibuat dari negatif 5 ya. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini bentuk garis bilangan bulat ya. Oke, ini bisa juga dan selanjutnya ya, negatif 6, negatif 7 dan seterusnya. Ini juga 6, 7 dan seterusnya. Oke. Nah, di sebelah kiri ini adalah bilangan negatif, di sebelah kiri 0 ini adalah namanya bilangan negatif ya. Oke, di sebelah kanan ini namanya bilangan bulat positif. Di sebelah kiri 0 ini bilangan bulat negatif, di sebelah kanan 0 bilangan bulat positif. Oke. Terlihat bilangan bulat negatif itu terletak di sebelah kiri 0. Nah, jadi ini disebut bilangan negatif ya. Dan bilangan bulat positif di sebelah kanan 0. Ini dia. Ini dia ya. Oke, lambang negatif atau minus. Jadi negatif itu bisa diistilahkan namanya minus ya. Atau ditulis lambangnya seperti ini. Nah, lambangnya seperti lambang tanda kurang ya, seperti ini ya. Oke, lambang positif atau plus. Jadi positif itu bisa istilah namanya plus juga. Itu ditulis lambangnya seperti ini atau bentuk tanda tambah. Oke ya. Jadi kalau dia negatif lambangnya tanda kurang seperti ini. Kalau dia positif dia lambangnya seperti ini, tanda menggunakan tanda tambah. Nah, jadi kalau bilangan negatif ini biasanya selalu dituliskan dia lambangnya seperti ini. Ya. Negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Tapi kalau dia positif, dia tidak pernah dituliskan lambangnya ya. Jadi artinya kalau dia tidak ditulis pun lambangnya, berarti dia sudah menyatakan positif. Gitu ya. Oke, paham ya untuk melihat mana bilangan negatif, mana bilangan positif. Kita lihat selanjutnya. Nah, bilangan 4 dibaca positif 4. Nah, jadi kalaupun tidak ada lambangnya, tanda positifnya berarti ini sudah dianggap ini adalah bilangan positif 4. Dan bilangan negatif 5 dan bilangan negatif 5 ini ya, bilangan negatif 5 ini dibaca negatif 5. Jadi ada lambang ini dibaca negatif 5. Jadi kalau ini enggak ada lambangnya tapi sebenarnya sudah ada lambang, itu dibaca positif 4 ya. Jadi kalau untuk positif itu lambangnya enggak pernah ditulis, tapi kalau negatif selalu harus ditulis ya. Oke. Nah, sekarang membandingkan bilangan bulat. Jadi di sini melihat mana bilangan-bilangan yang terbesar di antara bilangan bulat ya. Itu artinya ya. Sisipkanlah lambang lebih besar atau lebih kecil di antara pasangan-pasangan bilangan berikut ini. Nah, yang pertama 7 dan negatif 8. B-nya negatif 13 dan negatif 9. C-nya 0 dan 12. Nah, untuk yang A, konsep untuk bilangan bulat, kalau dia bilangan bulat untuk membandingkan mana yang besar, mana yang kecil, atau mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil,
itu kalau dia bilangan negatif, kita perhatikan dulu lagi tabelnya. Nah, ini bilangan negatif ini, dia kalau bilangannya semakin besar dia dianggap semakin kecil. Nah, ini kita dianggapkan paling besar tapi dia semakin kecil. Nah, tapi kalau dia bilangan positif, dia kalau bilangannya semakin besar berarti itulah bilangannya yang terbesar. Nah, kalau bilangan negatif, nah, dia berarti ini paling kecil. Nah, jadi ini urutannya ya. Ini minus 5 lebih besar dari yang ini lebih besar dari ini lebih besar dari ini lebih besar dari ini, begitu dan seterusnya. Ini lebih besar dari ini juga. Begitu ini lebih besar dari ini. Ah, gitu dia ya. Jadi bilangan negatif itu semakin besar dia semakin kecil. Tapi bilangan positif semakin besar itulah bilangannya yang besar. Oke, begitu konsepnya ya. Oke, nah jadi kita lihat di sini. Nah, jadi yang A ini walaupun ini lebih kecil, tapi kita lihat ini nilainya positif. Nah, ini negatif. Walaupun ini bilangannya lebih besar. Jadi jawabannya nanti 7 itu lebih besar dari negatif 8. Ini dibaca lebih besar, ini lebih kecil ya. Nah, sekarang yang B-nya negatif 13 dan negatif 9. Nah, ini sesama bilangan negatif. Kalau sesama bilangan negatif, itu bilangan semakin besar itu dianggap semakin lebih kecil. Jadi, kita buat negatif 13 itu lebih kecil dari negatif 9. Ya. Nah, yang C-nya. C-nya ini 0 udah jelas lebih besar dari negatif 2. Ya. Udah jelas. Negatif 0 itu lebih besar dari negatif 2. Oke? Itulah cara membandingkan bilangan bulat ya. Kalau bilangan bulat, kalau bilangan negatif itu semakin besar semakin kecil bilangannya, kalau dia bilang positif semakin besar, bilangan yang besar itulah bilangan yang terbesar. Oke ya. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, sekarang operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat artinya menghitung bilangan bulat ya. Oke, ada beberapa hal yang perlu dipahami dulu, atau ketentuan-ketentuan yang perlu kamu pahami di sini untuk bagaimana cara menghitung operasi bilangan bulat ya, baik menjumlahnya, mengurangnya, mengali dan membagi bilangan bulat ya. Oke, mari kita lihat. Nah, ini dia ketentuannya yang harus kamu pegang, yang harus kamu ingat. Ini dia yang dua ini dia ya. Kalau ini kamu pahami, pasti untuk menyelesaikan permasalahan operasi bilangan bulat pasti kamu tidak akan kebingungan lagi ya. Oke, yang perhatikan ketentuan yang perlu dipahami untuk menghitung operasi bilangan bulat, yaitu nah ini lambang-lambang ini ya. Nah, ini saya rasa lambang-lambang ini mungkin kamu sudah masih ingat ya. Oke, positif dikali positif, positif, negatif kali positif, negatif, positif dikali negatif, negatif, negatif dikali negatif sama dengan positif ya. Oke, itu dia ketentuan yang pertama. Ini harus kamu ingat, ini dia bentuknya ini. Oke, baru yang kedua. Arti lambang positif adalah ditambah atau diberi lagi, atau istilahnya punya hutang lah kita bilang ini membayar hutang, istilahnya bayar hutang. Ini kita pakai konsepnya seperti itu. Arti lambang positif ini bayar hutang, dan arti lambang negatif ini adalah dikurangi atau diambil, atau ini berhutang ya. Jadi kita lebih mudah mungkin kita ambil dia istilahnya ini bayar hutang, ini berhutang ya. Negatif itu berhutang, ini membayar hutang. Oke. Nah, coba kalau kita pegang konsepnya hutang dibayar hutang, berhutang membayar hutang, pasti kita bisa menjawab permasalahan soal tentang bilangan bulat. Nah, coba perhatikan yang bagian pertama ini penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, konsepnya kita pakai ini aja ya. Kita pakai ini dan pakai ini. Oke, kita lihat contohnya. Misalnya hitunglah A, negatif 9 ditambah 4. Nah, kalau mungkin kita menjawabnya seperti ini mungkin agak bingung yang menjawabnya ya. Negatif 9 ditambah 4, bingung dia. Nah, tapi coba kita lihat. Nah, ini tadi negatif, ini dianggap utang nih. Ya, nah ini positifnya ini dibaca, jangan dibaca tambah, nanti bingung jawabnya. Jadi ini utang, ini positif dibaca bayar gitu ya. Utang 9, bayar 4. Nah, jadi utangnya kan berkurang ya. Jadi utangnya tinggal utang 5 lagi kan, berarti ditulis negatif 5. Kalau dia masih berutang dibuat negatifnya. Nah, sekarang ini utang negatif 7, utang 7, ini
utang 6. Nah, berarti utangnya bertambah ya. Nah, karena dia masih berutang buat negatifnya, berarti negatif 13. Gitu ya. Jadi jangan dibaca negatif dikurang 6. Bingung nanti kadang menjawabnya. Jadi kalau udah tandanya negatif berarti hutang. Utang 7, utang lagi 7, utang lagi 6, berarti bertambah utangnya. Jadi utang 13. Utang 9 dibayar 4. Jadi utangnya berarti tinggal 5 ya. Oke, sekarang di sini nah ini dia posisinya di sini dia 2 dikurang 8. Nah, 2 ini adalah uangnya. Berarti dia berhutang 8. Nah, utang 8 dia hanya bayar 2 istilahnya ya. Jadi masih utang 6 ya. Oke, begitu deh ya. Nah, di sini dia hutang. Di sini bayar. Utang 3, bayar 12. Berarti uang dia masih sisa lagi. Nah, kalau dia masih sisa berarti dibuat positif. Kalau dia masih berhutang dibuat lambang negatifnya ya. Ini dia. Oke. Kalau dia sisa dibuat positif. Nah, sekarang kita lihat yang ada lambang kurung-kurungnya. Nah, kalau dia ada pakai kurung-kurung begini berarti kita menggunakan konsep ini tambahannya ya, pakai ini konsep bentuk yang ini. Oke, jadi tandanya dulu kamu selesaikan dulu. Nah, ini negatif 16 berarti ini dia tandanya, ini positif dikali negatif. Nah, jadi hasilnya negatif. Ini dia ya, positif kali negatif, negatif. Ini dia negatif 18 ya. Utang 16, utang lagi 2, negatif 18. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Negatif 24 dikurang negatif 26. Nah, ini kita lihat dikali negatif kali negatif positif ya. Jadi utang 24 dibayar 26 berarti masih sisa 2. Oke ya? Paham ya? Bisa ya dimengerti ya? Kita lanjut ke sifat-sifat operasi bilangan bulat. Tadi begitulah teknik cara menjawabnya. Oke? Nah, sifat-sifat operasi bilangan bulat. Sifat-sifat operasi. Jadi bilangan bulat ini ada sifat-sifatnya. Ada sifat tertutup, ada sifat komutatif, ada sifat asosiatif. Oke, baru kalau dia pengurangan ini artinya dia tidak berlaku ya. Sifat-sifat operasi bilangan bulat terhadap pengurangan ini tidak berlaku ya. Baru perkalian berlaku. Nah, pembagian nanti dia tidak berlaku ya. Oke, jadi kita lihat kembali. Nah, jadi operasi bilangan bulat itu yang berlaku ini dia tertutup, sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif. Baru yang perkaliannya sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, unsur identitas dan sifat distributif. Oke ya. Nah, di sini keterangannya A ditambah B ini artinya anggota bilangan bulat ya. Di sini bentuk komutatif seperti ini. A tambah B sama dengan B tambah A. Asosiatif bentuknya seperti ini. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Ini dikurung ya. Ini kurungnya pindah di sini dia. Oke, kalau dia pengurangan ini hanya kebalikan daripada penjumlahan atau lawannya ya. Oke, kalau dia perkalian dia berlaku sifat tertutup. A dikali B sama dengan hasilnya merupakan bilangan bulat. Baru komutatif ini hampir sama dengan penjumlahan, sama dia, ini bentuknya hanya beda tandanya saja. Begitu juga asosiatif, hanya beda tandanya saja. Di sini pakai kali ya, di sini pakai penjumlahan. Nah, unsur identitasnya A dikali 1 sama dengan A. Distributif berarti ini artinya A dikali B tambah C sama dengan A dikali B tambah A dikali C. Ini A dikali B dikurang A dikali C. Nah, untuk lebih paham mari kita lihat ke contoh saja. Nah, oke, coba kita lihat. Kita misalkan jika A sama dengan 6, B sama dengan 3, dan C sama dengan 2, tunjukkan bilangan-bilangan tersebut apakah berlaku terhadap sifat-sifat berikut ini. Nah, kalau dia sifat tertutup, ini kita lihat. Di sini si A-nya kan A tambah B, artinya gini, kalau dia A tambah B ini hasilnya bilangan bulat, maka dia merupakan sifat tertutup. Nah, ini dia. Nah, si A-nya 6, B-nya 3 ya. 9. Nah, 9 ini kan bilangan bulat, berarti ini merupakan sifat tertutup. Ya. Oke ya. Nah, sekarang si B, coba kita lihat. A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, si A-nya 6, B-nya 3. Nah, ini 3, ini 6. Nah, di sini ditambah 9. 9 berarti ini hasilnya sama dia. Berarti berlaku sifat komutatif. Ya. Oke, sifat asosiatif.
Ini tadi A-nya 6, B-nya tadi 3 ya, C-nya tadi negatif 2 tuh. Nah, ini dia. Nah, baru kita masukkan lagi nilainya sama ini. Oke, nah ini kalau dijumlahkan 9, dikurang ini jadi negatif, jadi 9 kurang 2. Ini jadi 1 ya. Nah, berarti ini 9 kurang 2, 7. 6 tambah 1, 7. Oke, maka berlakulah dia sifat asosiatif penjumlahan. Oke, nah sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Ini yang untuk perkalian ya. Jika A-nya 4, B-nya 3, C-nya 2 ditunjukkan bilangan tersebut apakah berlaku terhadap sifat-sifat berikut. Nah, ini sifat tertutup berlaku. Oke, langsung aja kita ke jawabannya ya. Oke, coba yang sifat tertutup tadi negatif 4 tadi ya, A-nya ya. Nah, ini tadi negatif 4. Nah, ini dikali 3 hasilnya negatif 12. Jadi negatif 12 ini bilangan bulat, berarti dia merupakan bilangan, berarti dia tertutup, sifat tertutup ya. A dikali B, B dikali A. Nah, ini bentuk komutatifnya. Ini negatif 4 dikali 3 sama dengan 3 dikali negatif 4. Negatif 12 berarti hasilnya berlaku ya. Oke. Nah, ini juga A dikali B sama dikali C sama dengan A dikali, ini bentuk asosiatif ya. Bentuk asosiatif berarti ini dikali negatif 4 dikali 3 dikali 2. Ini negatif 4 dikali 3 dikali 2. Ini hasilnya minus 24 ya. Ini juga minus 24 berarti berlaku. Ini tadi nilai-nilainya ini tadi ya. Nah, ini dia ya. Kita masukkan ini sesuai dengan nilai yang ini tadi. Oke ya. Jadi berlaku sifat asosiatifnya ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang bentuk sifat distributif. Nah, bentuk distributif itu bentuknya seperti ini. A dikali B ini dia, A dikali C ini dia. Bentuknya seperti ini ya, bentuknya ya. Oke, ini negatif 4. Nah, ini dia. 3 tambah 2, ini dikali 4 dikali 3. Nah, ini negatif 4 kali 2. Nah, ini negatif 4, ini kali nih artinya ya. Kurung ini kali, berarti 5. Ini minus 12 tambah minus 8, berarti ini negatif 20, ini negatif 20. Berarti berlaku. Ini sifat distributif terhadap penjumlahan. Nah, ini sifat distributif terhadap perkalian. Jadi ada sifat distributif ini ada dua bentuk. Sifat distributif terhadap penjumlahan. Ini sifat distributif terhadap pengurangan. Oke ya. Ini dia. Nah, ini negatif 4, berarti 3 dikurang 2 sama dengan 4 dikali 3 dikurang negatif 4 dikali 2. Ini negatif 4, 1, negatif 12. Ini negatif 8 ya. Oke, ini hasilnya negatif 4. Ini juga hasilnya negatif 4. Maka berlaku. Oke, jadi sifat distributif ini berlaku terhadap operasi perkalian ya. Oke. Nah, ini tadi identitasnya tadi ya. Identitas artinya begini. A dikali 1 sama dengan A. Artinya yang menghasilkan dirinya sendiri. Nah, itu hanya berlaku di perkalian ya. Di penjumlahan nggak berlaku. 6 dikali 1 hasilnya 6. Nah, dia menghasilkan dirinya sendiri. Itu namanya bentuk sifat identitas. Oke. Nah, ini sedikit lagi tentang pembagian. Oke. Nah, tentukan hasil perkalian dan pembagian berikut. Nah, kalau perkalian ini hanya tinggal mengali-ngali saja. Kita tinggal mengikuti konsep sifat ini tadi. Nah, ininya tadi. Ini ya, pakai bentuk yang ini saja. Nanti kalau dia perkalian dan pembagian sama ya. Nah, misalnya positif bagi positif, negatif. Nah, negatif bagi positif, hasilnya negatif, sama itu nanti konsepnya ya. Oke. Kita lihat lagi. Bentar ya. Nah, ini dia. Tentukan hasil perkalian dan pembagian bilangan berikut. Nah, negatif 8 dikali 3, ya tinggal kita kalikan saja. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Ini tadi negatif kali positif, negatif ya. Negatif kali negatif, positif. Positif dikali negatif, negatif. Nah, negatif 24 dibagi 3 ya, atau positif ya. Ini hasilnya negatif juga. Negatif bagi negatif, positif. Oke, paham ya? Kalau untuk perkalian dan pembagian mungkin agak lebih mudah. Oke, sekarang coba perhatikan contoh yang berikutnya. Hitunglah 0 dibagi 5 hasilnya 0.
Sebab 0 dikali 5, 0. 0 dikali 5, 0. Sama ya. Nah, sekarang kalau 5 dibagi 0, ini tidak ada jawabannya nih. Tidak ada jawabannya. Sebab jika hasilnya 0, misalnya 0 kita buat. Berarti 0 dikali 0 hasilnya 0. Di sini 5. Nah, berarti bukan 5 dia kan? Nah, jadi kalau 5 dibagi 0 itu tidak ada jawabannya. Tapi kan 0 dibagi 5, 0. Jadi kesimpulannya 5 dibagi 0 itu tidak terdefinisikan. Jadi bilangan berapa saja yang dibagi dengan 0 itu tidak terdefinisikan. Oke, seperti itulah dia materi kita untuk tentang bilangan bulat. Sekian, semoga materi hari ini bisa diterima dan dimengerti oleh anak-anak sekalian. Oke, terima kasih, salam sehat buat kita semua. Sekian.